Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan merdeka belajar. Pada bagian ini kita akan melanjutkan ke hidrokarbon di 2.2 tentang alkena dan alkuna. Pada bagian pertama kita telah membahas tentang struktur atom karbon, dan di bagian kedua, bagian pertama atau 2.1, kita telah membahas tentang alkana. Adapun sekarang kita akan membahas tentang alkena dan alkuna, masih di bagian kedua tentang penggolongan hidrokarbon. Pada bagian alkana kita sudah diperkenalkan atau sudah menggunakan tabel tentang suku alkana, di mana ini sebagai dasar kita memberikan nama. Di samping itu kita harus mengenal yang namanya alkil atau rantai samping, sehingga kita bisa memberikan nama untuk senyawa alkana yang mempunyai cabang atau mempunyai rantai samping. Adapun cakupan materi, kita akan membahas materi pada tata nama alkena dan tata nama alkuna secara spesifik. Untuk alkena sendiri, yaitu berupa hidrokarbon alifatik tak jenuh ditandai dengan adanya ikatan rangkap 2. Adapun rumus umumnya yaitu CnH2n. Ini berbeda dengan alkana yang CnH2n plus 2. Adapun untuk daftar suku pertama sampai dengan ke-10 dari alkena atau homolog dari alkena sebagai berikut. Di sini ada hal yang menarik dan berbeda dari alkana, di mana suku pertama untuk alkena dan nantinya juga untuk alkuna tidak ada. Jadi alkena dan alkuna dimulai dari suku kedua, sehingga adanya mulai dari etena. Sekedar mengingatkan, kalau untuk alkana kita mendapatkan dari metana, sedangkan alkena kita mendapatkan dari etena. Adapun untuk sukunya, dari suku kedua sampai ke-10 atau 1 ke 10, kita hanya mengubah antara ana menjadi ena. Demikian juga untuk alkuna, nanti kita hanya mengubah ana menjadi una. Adapun untuk rumus umum ini kita gunakan, misalkan kita pengen mengetahui rumus untuk suku ke-12 dari alkena, yaitu C12, sehingga kita hanya menggunakan rumus umum ini. C12 hanya adalah 2 kali 12, sehingga kita dapatkan C12H24. Untuk tata nama alkena pada dasarnya akan mengikuti banyak hal yang ada di alkana, sehingga dengan memahami alkana, pemahaman tentang alkena atau tata namanya akan lebih mudah. Adapun yang membedakan adalah terkait dengan penentuan rantai utama. Rantai utama pada alkena ditentukan berupa rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi ada ikatan rangkap 2 dalam rantai utama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penomeran. Di penomeran, kalau kita ingat di alkana, kita memberikan nomor dengan prioritas, yaitu alkil mendapatkan nomor kecil. Sedangkan di alkena, prioritas pertama adalah ikatan rangkap, sehingga ikatan rangkap harus mendapatkan nomor kecil. Baru setelah ikatan rangkap, alkil menjadi prioritas selanjutnya. Jadi perbedaan yang paling kentara adalah di penentuan rantai utama dan penomeran. Nanti untuk yang lain, misalkan penulisan alkil, baik itu yang sama, lebih dari satu jenis dan sebagainya, akan sama persis. Kita akan coba bahas satu-satu pada contoh 3 kasus senyawa alkena berikut. Kita fokus ke yang pertama terlebih dahulu. Untuk yang pertama ini, penentuan rantai utamanya adalah, tadi ingat, rantai utamanya harus rantai terpanjang dan harus mengandung ikatan rangkap, sehingga rantai utamanya adalah yang lurus ini. Ini sepertinya masih tidak bermasalah. Adapun yang di luar rantai utama mestinya sebagai alkil. Yang jadi masalah adalah penomeran itu memprioritaskan ikatan rangkap, sehingga alkil ini agak diabaikan. Maksudnya diabaikan adalah ikatan rangkap ini harus mendapatkan nomor kecil, terlepas alkil ini menjadi nomornya besar, sehingga penomeran dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau dari kiri, ikatan rangkap akan ada di nomor 4, 1, 2, 3, 4. Kadang kita berpikir, kalau ada ikatan rangkap seperti ini, ada di nomor 1 dan 2, ini kita katakan di nomor 1 atau di nomor 2, kita pilih yang kecil, berarti 1.
berarti di nomor yang kecil. Kesimpulannya, penomoran harus dari kanan sehingga ikatan rangkap di nomor 1. Kalau dari kiri, ikatan rangkap di nomor 4. Bagaimana untuk kasus yang kedua? Kita tentukan dulu rantai utamanya. Ini juga tidak terlalu bermasalah karena ini sebagai rantai utamanya. Adapun yang lain tentunya sebagai alkil. Karena di alkena lebih memprioritaskan ikatan rangkap, sebenarnya ini kan mempermudah karena di sini kita tidak perlu memperhatikan alkil, sehingga yang penting adalah ikatan rangkap kita beri nomor sehingga dia kecil. Jadi apakah ini nanti di nomor berapa dan berapa, ini kita abaikan dulu sehingga lebih enak karena ikatan rangkap harus kecil, sehingga kalau pada kasus ini jelas harus dari kiri sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penomoran dari kiri, ikatan rangkap di nomor 1. Kalau ikatan rangkapnya dinomori dari kanan, dia akan di posisi 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ini jelas salah. Berarti yang benar adalah ikatan rangkap harus di nomor yang kecil. Selanjutnya untuk yang kasus seperti ini. Ini juga sebagai kehati-hatian bahwasanya ikatan rangkap tidak selalu lurus, misalkan seperti ini ya. Jadi yang namanya ikatan rangkap itu ya yang penting yang terpanjang. Berarti kalau kayak gini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ke bawah. Ini rantai utama yang mengandung ikatan rangkap. Untuk penomorannya kita tidak perlu memperdulikan alkil yang ini sebenarnya. Yang penting kita bagaimana agar ikatan rangkapnya kecil. Tentunya dari kiri. 1, 2 langsung ketemu ikatan rangkap. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 baru ketemu, sehingga penomoran pasti dari kiri ke bawah. Jadi di sini kesimpulannya rantai utama tidak harus lurus, tapi yang penting terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Penomoran dari kiri sehingga ikatan rangkap di nomor 2. Kalau kayak gini ya, 2 dan 3 maka diambil yang kecil di nomor 2. Kalau dari bawah akan ada di nomor 4. Ini prinsip penomoran yang penting ketika kita mau memberi nama pada alkena dan berlaku sama ketika kita menentukan penomoran pada senyawa alkuna. Sekarang tiba saatnya untuk kita belajar memberikan nama pada senyawa alkena. Sebagai bantuan, saya tampilkan di sini deret homolog dari alkena, tentunya dari suku kedua sampai ke 10, dan daftar alkil yang mungkin akan menjadi rantai samping atau rantai cabang dari senyawa alkena yang akan kita beri nama. Misalkan ada senyawa seperti ini. Pada kasus ini senyawa yang agak menarik. Kita lihat yang pertama, kita harus menentukan rantai utama. Ingat, rantai utama adalah rantai terpanjang dan harus mengandung ikatan rangkap. Kelihatannya mudah karena tinggal lurus saja. Rantai utamanya 4C. Yang jadi masalah sekarang adalah penomoran. Karena penomoran, ingat, memprioritaskan ikatan rangkap. Sehingga di sini kalau dari kiri itu nomor 1, 2 ikatan rangkap, dari kanan juga 1, 2. Apakah selanjutnya kita mengatakan, oh berarti dari kiri atau kanan sama saja? Ternyata tidak. Ingat, karena prioritas kedua setelah ikatan rangkap adalah alkil. Sehingga alkil yang ada di bawah ini dia menjadi punya prioritas. Sehingga pada kasus yang dari kiri dan kanan ikatan rangkapnya sama, alkil ini menjadi prioritas. Sehingga penomoran harus dari kiri agar alkil ini mendapatkan nomor yang kecil. 1, 2, 3, 4. Kita bayangkan kalau dari kanan alkil akan ada di nomor 1, 2, 3. Dari sini kita akan memberi nama 2-metil 2-butena. Dengan penjelasan bahwa 2-metil 2-butena, di mana metil atau alkilnya kita sebutkan dulu. Alkilnya berupa metil. Kalau kalian belum hafal, CH3 ada di tabel ini ya, alkil CH3 namanya metil. CH3 atau metil ada di nomor 2. Jadi terikat pada atom C yang kedua. Makanya di sini adalah penting sekali untuk bisa penomoran. Sehingga 2 metil. Nah, bedanya kalau di alkana tidak ada angka 2 yang ini pasti. Nah, ini akan muncul angka 2. 2 yang sebelum rantai utama ini menunjukkan letak ikatan rangkap. Di mana 2 metil, di posisi 2 ada metil dan di posisi 2 ada ikatan rangkap.
Jadi dua yang sebelum butena ini adalah letak ikatan rangkapnya. Ada di nomor 2 dan 3. Ingat, kita ambil yang kecil sehingga 2 metil, 2 butena. Kenapa butena? Karena rantai utamanya 4. Sehingga kita ambil suku keempat yaitu butena. Sehingga di posisi 2 ada metil dan di posisi 2 ada butena yang ikatannya rangkap di nomor 2. Maksudnya seperti itu. Adapun selanjutnya, kalau kita ke soal yang mungkin sedikit lebih kompleks, misalkan seperti ini. Ini agak menarik untuk penentuan rantai utamanya. Seolah-olah kita bisa diberikan banyak pilihan, tapi ingat tadi rantai utama adalah rantai terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Maksudnya gini, kita bisa memilih seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5 atau 1, 2, 3, 4, 5. Yang jadi pertanyaan, apakah lurus, apakah ke atas? Karena sama-sama 5. Tapi ingat, kalau kita milih ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkap ini tidak masuk ke rantai utama. Jadi tidak boleh. Padahal yang sesuai dipersyaratkan bahwa ikatan rangkap harus masuk di rantai utama. Sehingga rantai utama itu harus rantai yang terpanjang dan mengandung ikatan rangkap. Sehingga rantai utamanya berupa lurus ini. Ya, yang lurus karena ikatan rangkapnya masuk ke rantai utama. Adapun yang lain jelas akan menjadi rantai samping. Di sini rantai utamanya sepanjang 5C sehingga nanti akan bernama pentena. Untuk yang lain tentunya adalah alkil, di mana alkil yang bawah ini berupa metil CH3CH3. Adapun yang atas CH2CH3 bisa kita lihat di tabel yaitu etil. Untuk penomoran, ingat penomoran itu mempunyai prioritas adalah ikatan rangkap itu di nomor terkecil. Kalau kita nomori dari kiri 1, 2, 3, sedangkan kalau dari kanan 1, 2. Dari sini jelas penomoran harus dari kanan. Setelah diberikan nomor, kita dapat memberikan nama sebagai berikut. Ini ada penjelasannya kenapa kita memberikan nama 3 etil, 24 dimetil, 2 pentena. Aturannya jelas kita harus menyebutkan alkilnya terlebih dahulu. Kenapa kita menyebutnya etil terlebih dahulu bukan metil? Yaitu karena alfabetnya. Jadi etil itu menggunakan E yang jelas secara urutan alfabet dia lebih dulu daripada metil yang pakai M. Jadi di sini adalah 3 etil, 24 dimetil, 2 pentena. Adapun penjelasan yang lain, kenapa di sini ya 3 etil, saya pikir nggak ada masalah. Jadi karena dia alfabetnya menang harus disebutkan terlebih dahulu 3 etil. Adapun untuk 2 dan 4, di posisi 2 dan 4 ada metil. Kita tidak mungkin menyebutnya 2 metil, 4 metil. Itu cukup disingkat dengan awalan. Nah, adapun awalannya kita ingat bahwa kalau awalan itu ada di tri, tetra, penta, heksa tergantung jumlah alkil yang sama. Di sini kebetulan metil ini ada alkil yang sama dan jumlahnya 2. Cukup kita singkat dengan di posisi 2 dan di posisi 4 ada metil sebanyak 2. Kita singkat 2,4 dimetil. Adapun pentenanya di sini karena ini rantai utamanya 5, kita lihat tabel pentena dan di nomor 2 ada ikatan rangkap. Jadi ikatan rangkap pentenanya ada di nomor 2 sehingga disebutkan 2 pentena. Ini tata cara penulisan sesuai aturan internasional sehingga kalian harus mengikutinya, di mana angka dipisahkan strip, alkil dipisahkan strip. Kalau untuk angka yang posisi alkil sama, misalkan metil di sini cukup dipisahkan dengan 2,4. Kalau ada 3 misalkan di 5 ya 2,4,5 nggak masalah. Jadi 2,4 strip di awalan ini berdasarkan jumlah alkil yang sama, sebutkan alkilnya. Adapun 2 yang belakang ini karena ada ikatan rangkap pada pentena di nomor 2. Adapun untuk alkuna yang di sini berupa hidrokarbon alifatik, tak jenuh juga, dicirikan dengan ikatan rangkap 3. Ini akan hampir mirip dan bahkan bisa dikatakan sama dengan alkena.
Cuma bedanya di sini rumus umumnya adalah CnH2n-2. Kalau kita tampilkan deret homolognya ternyata sama juga, tidak punya suku pertama, sehingga dia mulai dari et. Kalau kita bandingkan dengan alkana seperti ini ya, kita tidak akan menjumpai metuna, tapi mulai dari etuna. Jadi pada dasarnya menghafalkan alkana, tinggal kita mengganti ena atau una untuk alkena ataupun alkuna. Contoh misalkan dengan rumus umum ini kita pengen tahu suku ke-16 dari alkuna, sehingga kita menghitung C16 hanya adalah 2 kali 16 kurangi 2, sehingga ketemu C16H30. Ini adalah suku ke-16 dari alkuna. Untuk tata nama alkuna sama persis aturannya dengan alkena. Jadi kalau kalian sudah memahami alkena, akan sama persis dengan alkena, hanya rantai utamanya itu bernama alkuna. Kalau tadi pentena, berarti pada alkuna akan menjadi pentuna. Tapi aturannya persis, baik itu dari penentuan rantai utama, penomeran, tata tulis dan sebagainya akan sama persis dengan alkena. Jadi dengan memahami alkena, kalian tinggal mengganti nama dari rantai utama untuk pemberian nama pada alkuna. Untuk latihan soal mandiri kalian, di sini saya sediakan 2 soal dan tentunya bisa kalian perkaya dari sumber atau literasi lain, referensi lain yang relevan, baik itu digital maupun yang manual. Bisa kalian tambah untuk memperkaya wawasan kalian. Akhirnya sampai sini yang bisa saya sampaikan di hidrokarbon bagian kedua, khususnya di bagian kedua titik 2 ini, dan ini sebagai akhir dari bagian kedua. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas di bagian ketiga, yaitu tentang sifat hidrokarbon yang akan kita bahas terkait reaksi dan isomer, baik itu senyawa alkana, alkena maupun alkuna. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saran masukan terhadap perbaikan video ini sangat saya harapkan agar video-video selanjutnya menjadi lebih baik. Bisa sampaikan secara langsung pada saya atau memberikan komentar di kolom komentar yang disediakan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.